wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswiku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Perkenalkan, nama Bapak Dina Hermawan SPD, Bapak sebagai pembina OSIS SMP Negeri 31 Kota Tangerang, dan Bapak mengajar bimbingan dan konseling. Di sini Bapak akan memberikan sebuah materi tentang sebuah kepemimpinan. Sebelum Bapak masuk ke dalam materi Bapak mengucapkan selamat kepada siswa-siswi SMP Negeri 31 yang telah diterima di SMP Negeri 31 Kota Tangerang. Materi kepemimpinan memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah melatih kepercayaan diri. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berpikir. Yang ketiga adalah belajar menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi. Bapak akan bahas dari masa melatih kepercayaan diri. Selama pemberian materi dasar kepemimpinan, siswa akan diminta aktif berbicara dan berani menyampaikan pendapat agar studi kasus yang sedang dibahas. Biasanya, fasilitator latihan dasar kepemimpinan akan mendorong siswa yang masih malu-malu dan ragu-ragu untuk mengutarakan opininya. Di tengah kondisi dipaksa, maka mau tidak mau, peserta akan menyampaikan suaranya. Tanpa disadari, siswa telah berani mengalahkan rasa takut maupun keraguan untuk menyampaikan pendapat. Dalam hal ini, ia sudah melatih kepercayaan diri dalam hal menyatakan pemikirannya di depan publik. Maka, pada sesi berikutnya, ia akan lebih berani untuk speak up. Pada akhirnya, ia akan jadi anak yang lebih pemberani saat di depan umum. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir. Saat latihan dasar kepemimpinan, biasanya materi yang disampaikan dalam beberapa sesi, salah satu contohnya adalah sesi kepemimpinan yang berisi bimbingan dan diskusi mengenai karakter pemimpin. Ada juga sesi komunikasi yang berisi materi tentang cara berkomunikasi layaknya seorang pemimpin, baik saat berbicara dengan orang yang dipimpin maupun pimpinan atasannya. Siswa juga akan diajak mengikuti sesi problem solving. Sesi ini akan sangat melatih siswa dalam memecahkan masalah berikut dengan penyelesaiannya secara benar dan efektif. Harapannya, ia akan terbiasa berpikir cepat untuk menemukan inti dari permasalahan dan menemukan solusi terbaik. Poin yang ketiga, belajar menyelesaikan masalah. Dalam materi dasar kepemimpinan, tidak hanya materi tulis yang akan diajarkan, namun juga berbagai permainan yang akan mengasah kecepatan berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah. Permasalahan ini dibuat bertingkat dari level mudah hingga paling rumit. Pastinya, tantangan di setiap levelnya pun akan berbeda. Semakin tinggi level yang bisa dilakukannya, maka secara tidak langsung kemampuannya dalam menyelesaikan masalah pun ikut meningkat. Selanjutnya adalah poin yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi. Latihan dasar kepemimpinan pastinya akan diikuti banyak anak. Biasanya dalam kelompok tersebut ada siswa yang berada di tingkat atas dan ada pula yang berasal dari tingkat bawah atau junior. Mengikuti pelatihan dengan segala kegiatan yang dirancang dalam tim tentunya melatih siswa agar terbiasa berkomunikasi secara efektif, sehingga maksud yang ia inginkan disampaikan dapat diterima dengan baik oleh rekan tim. Begitupun dengan interaksi. Jangan kaget bila siswa yang biasanya malu-malu dan enggan mengutarakan pendapatnya kini jadi lebih aktif berbicara dan dapat menyampaikan opininya secara jelas. Ini semua terkait materi yang ia jalani dalam latihan dasar kepemimpinan. Materi dasar kepemimpinan pastinya akan terus dibutuhkan dalam kehidupan. Bahkan hingga siswa sudah lulus sekolah pun kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, menyelesaikan masalah, dan kepercayaan diri akan berguna bagi mereka. Karena itulah materi ini sering menjadi pembelajaran di sekolah-sekolah. Baik siswa-siswaku, siswa-siswiku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, sekian materi dari Bapak. Nanti untuk tugas akan Bapak kirimkan di link. Nanti kalian bisa lihat di linknya untuk menyelesaikan tugasnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.